Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan melalui tindakan Yohanes. Pertama, Yohanes lebih fokus pada siapa yang mengusir setan daripada pekerjaan yang dilakukan Yesus. Dia bertanya apakah mereka layak untuk pekerjaan itu. Di sini kita melihat kelemahannya para murid. Mereka masih fokus pada pikiran manusia. Yohanes menjadi eksklusif dan menunjukkan kebenaran dirinya. Dia berkata, orang-orang yang mengusir setan, jangan ikuti kami. Itu wajar bagi seorang untuk membuat grup dan menjadi bagian dari kelompok itu. Masalahnya adalah Anda terlalu menekankan grup tempat Anda berada. Kelompok agama khususnya mempunyai eksklusivitas yang cukup kuat. Ketika kita menyoroti hal-hal yang benar, kita terlibat dalam peperangan. Masalahnya adalah ketika terlalu eksklusif tentang hal-hal yang tidak benar, semakin seseorang tidak benar, ia membangun tembok yang tinggi. Para murid bersifat teritorial dengan menekankan kami. Mereka bertindak seolah-olah mereka memiliki hak eksklusif kepada nama Yesus. Sekarang Yohanes menunjukkan semangat yang salah. Hanya karena saya tidak bisa mengerjakannya. Apakah itu berarti orang lain tidak boleh mengerjakannya? Kita bukan Yohanes, tapi mari kita lihat Yohanes. Dia mendengar bahwa pengikutnya mengikuti Yesus. Tetapi Yohanes Pembaptis tidak memiliki konsep di pihakku dan pihakmu. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis melihat gambaran besarnya kerajaan Allah. Mengapa kita mudah cemburu? Mengapa berpikiran sempit? Karena kita tidak melihat gambaran besarnya. Yohanes Pembaptis jelas tentang posisinya. Jika pekerjaan Kristus telah selesai, dia puas dengan itu. Tidak masalah kita namanya sembunyikan. Jadi apa saudara? Itu adalah semangat para pengiring pengantin pria. Kita perlu berpegang pada pola pikir Yohanes. Mengapa penting menerima pengakuan? Kita hanya perlu melakukan pekerjaan kita. Dan pengakuan Tuhan seharusnya cukup. Tapi saat kita cemburu, menjadi sulit untuk bertumbuh dalam iman. Kita harus mengatakan, Kecemburuan dapat menghancurkan kita dan menjauhkan orang lain juga. Secara umum, bagaimana kita mengkategorikan jika mereka bukan di pihak kita? Mereka adalah musuh kita? Bagaimana dengan orang yang percaya kepada Yesus? Mungkin memiliki dominasi yang berbeda, negara yang berbeda, bahkan semuanya berbeda. Apakah benar-benar percaya kepada Yesus? Kita perlu tahu apa yang menyatukan kita, ada Yesus dan Injilnya. Yesus tidak membangun pagar, tetap meletakkan jembatan. Saudara, jadilah orang yang mengerti dunia ini yang penuh dengan konflik dan hidup sebagai pembawa damai. Apa tujuan keberadaan Anda? Itu adalah kerajaan Allah. Kita lebih proaktif untuk kerajaan Allah. Kita ingin menjadikan orang yang berdedikasi. Semoga pikiran berpusat pada Injil, meluas tanpa batas melalui hidup Anda, sehingga Anda mengalami pekerjaan kerajaan Allah dalam hidup Anda. Dalam nama Yesus. Amin.